Bab 428, jangan mencoba meyakinkan aku. Ada kerumunan orang di luar yang menghabiskan poin prestasi untuk menonton Bai Xiaochun di pengadilan Qian dengan api. Ketika mereka melihatnya berteriak di muka lautan jiwa yang tak berujung, ekspresi aneh muncul di wajah semua orang. Percobaan api ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya, itu menguji kemampuan seseorang untuk bertahan dari serangan jiwa-jiwa pendendam, dan untuk berapa lama. Semua orang mengira bahwa, mengingat penampilan Bai Xiaochun yang luar biasa sebelumnya, dia pasti akan melewati persidangan ini dengan cara yang luar biasa. Tetapi kemudian mereka melihat dia melarikan diri dalam ketakutan, pertama-tama membuat mereka terkejut, dan kemudian menghela nafas. Yah, tidak heran momentum Bai Xiaochun terputus-putus di sini. Lagi pula, percobaan dengan api ini terhubung ke Will Lens, dan dirancang untuk mempersiapkan kita para murid untuk apa yang ada di luar sana. Bahkan kakak tertua Zhao Tianjiao mengalami kesulitan pada pelarian pertamanya. Tidak sampai kemudian dia berhasil menempati posisi pertama. Persis. Kamu tahu, menurut sebuah cerita yang aku dengar, semua jiwa dalam Qian Trial oleh api sebenarnya dibawa ke sini dari Will Lens. Fakta bahwa Bai Xiaochun masuk ke peringkat 500 besar pada upaya pertamanya di persidangan Starry Sky Dao Polarity Superstar sangat luar biasa. Bagiku sepertinya dia berada di peringkat lebih dari 490. Sekarang dia berada di 500 teratas, dia bukan terpilih dari aula, dia terpilih dari quarters. Itu status yang sama sekali berbeda sama sekali. Bahkan saat diskusi berkecamuk, Bai Xiaochun muncul dalam kolom cahaya putih di gerbang utama percobaan Starry Sky Dao Polarity Superstars dengan api. Begitu dia muncul, banyak murid memandang, tatapan penuh dengan iri dan emosi campuran lainnya. Melihat begitu banyak orang memandangnya dengan iri hati membuat Bai Xiaochun pertama-tama berkedip beberapa kali, dan kemudian mulai tenang dari kegilaannya beberapa saat yang lalu. Mereka semua mengawasiku, pikirnya, mulai bersemangat. Menatap peringkat, dia bisa melihat bintangnya di bagian hijau, di 500 teratas. Tidak heran semua orang memperhatikanku, pikirnya, berdeham memikirkan betapa hebatnya dia. Membusungkan dadanya sedikit, dia mencoba untuk terlihat seperti terpilih mungkin. Mereka semua memperhatikan aku. Aku benar-benar luar biasa. Hai. Aku harus menjaga profil yang lebih rendah. Lagi pula aku adalah Sandra, merasa luar biasa hebat karena menjadi pusat perhatian, dan benar-benar lupa tentang saat-saat terakhirnya yang sibuk di pengadilan Qian dengan api. Dia mengangkat dagunya, mengayunkan lengan bajunya, dan melangkah pergi. Saat dia berjalan, mata para murid yang melihat ke arahnya bersinar dengan hormat. Dia bisa saja terbang bersama, tetapi mengingat reputasi barunya sebagai terpilih di 500 teratas Starry Sky Dao Polarity Superstars, dia menyadari bahwa dia tidak boleh begitu sombong. Sebagai gantinya, dia memutuskan untuk memberi sebanyak mungkin rekan murid sebanyak mungkin kesempatan untuk bertemu dengannya dan memberikan salam resmi dari dekat. Lagi-lagi aku memikirkan gambaran yang lebih besar, pikirnya bangga. Semua orang cepat memberi jalan baginya, meninggalkan Bai Xiaochun merasa lebih senang dari sebelumnya. Bahkan, ia bahkan mengambil kesempatan untuk melambai ke murid-murid terdekat. Halo semuanya, Bai Xiaochun benar-benar merasa seperti berada di puncak keberadaan, dengan satu-satunya hal yang mengecewakan adalah hanya beberapa ratus orang yang hadir. Kalau saja ada beberapa orang di sekitar, pikirnya. Sambil mendesah, dia berjalan melewati kerumunan. Salah satu anggota kerumunan itu adalah seorang wanita muda yang saat ini menonton Bai Xiaochun pergi. Dia mengenakan jubah hijau panjang, dan tipe orang dingin yang tidak ada yang mau dekat dengannya. Bahkan ada aura dingin dan menyeramkan di sekitarnya yang membuat orang-orang yang berdiri di daerah itu merasa tidak nyaman dan gelisah. Dia telah memperhatikan Bai Xiaochun dari dekat sepanjang waktu, dan ketika dia mulai bertindak dengan bangga beberapa saat yang lalu, dia tertawa kecil dan meletakkan tangannya di mulutnya. Saat ini, matanya berkilauan dengan cahaya yang sangat aneh. Menatap pintu masuk ke pengadilan Starry Sky Dao Polarity Superstars, dia bergumam, mereka tampak sangat menarik. Wanita muda itu tidak lain adalah Gong Sun Waner. Dia telah berpisah dengan Bai Xiaochun segera setelah mereka tiba di Sekte Polaritas Langit Berbintang. Dia sudah lama dipromosikan menjadi Sky Quarter Rainbow, dan sekarang menjadi murid berjubah hijau. Pada saat ini, matanya berkilau dengan cahaya yang dalam, jelas, dia sangat tertarik dengan Starry Sky Dao Polarity Superstars. Bai Xiaochun perlahan berjalan menyusuri Myriad Star Rainbow, berdeham untuk menarik perhatian semua kelompok murid yang ia temui.
Ketika dia kembali ke Sky Quarter Rainbow, suara menyerangnya saat dia mulai muncul di portal teleportasi. Ini Bai Xiaochun. Dia berada di peringkat lebih dari 490 di Starry Sky Dao Polarity Superstars. Bai Xiaochun. Setelah efek dari teleportasi menghilang, dia melihat sekelompok besar orang berkumpul di luar, mata mereka bersinar dengan kekaguman dan semangat. Seruan yang diucapkan membuat Bai Xiaochun bahkan lebih bersemangat dari sebelumnya. Saat ini, dia merasa lebih seperti terpilih daripada yang pernah dia miliki. Sambil tersenyum tipis, dia berjalan keluar, melambai ke kerumunan. Halo, kalian semua, terus bekerja dengan baik, semuanya. Ini bukan kehormatan dan kemuliaan aku, rekan-rekan Taois, kehormatan dan kemuliaan untuk Sky Quarter. Setiap gelombang tangannya menyebabkan lebih banyak oh dan ah terdengar. Namun, apa yang agak membingungkan bagi para pembudidaya di dekat portal teleportasi adalah bahwa Bai Xiaochun hanya berdiri di sana. Segera, ekspresi aneh bisa terlihat di wajah mereka. Mengapa Bai Xiaochun tidak pergi? Ada sesuatu yang aneh tentang ekspresi wajahnya. Mengapa dia tampak begitu berbeda dari semua pilihan yang aku lihat? Ketika Bai Xiaochun melihat ekspresi mereka, dan menyadari apa yang terjadi, dia melambaikan tangannya untuk yang terakhir kalinya dan kemudian pergi. Sepanjang perjalanan kembali ke guanya yang abadi, ia berjalan sangat lambat, meluangkan waktu untuk tersenyum dan mengangguk kepada semua orang yang ditemuinya. Cukup banyak orang yang memperhatikan jalannya melalui persidangan, tetapi Starry Sky Dao Polarity Sect adalah organisasi besar. Dan masih ada banyak orang yang belum mendengar tentang apa yang terjadi. Adapun orang-orang itu, mereka membalas senyumnya dengan tatapan kosong. Bai Xiaochun tidak terlalu senang tentang itu, dan sebenarnya berharap dia memiliki seseorang untuk menyebarkan berita tentangnya. Lagi pula, mengingat betapa mengagumkan dan terhormatnya dia, tidak pantas baginya untuk memuji dirinya sendiri. Ini tidak akan berhasil, kata menyebar terlalu lambat di Starry Sky Dao Polarity Sect. Aku perlu memikirkan metode untuk memperbaiki hal ini. Setelah tiba kembali di guanya yang abadi, ia memikirkan kembali soal kemuliaan pribadinya, dan bagaimana membuat lebih banyak orang untuk mempelajarinya. Aku membawa Subao Chai, tidak hanya untuk mendapatkan informasi, tetapi juga untuk menyebarkannya. Meninggalkannya di Sky City adalah pemborosan besar. Dengan pemikiran itu, dia mengirim pesan kepada Subao Chai yang memberitahunya untuk menangani masalah di kedai minuman dan kemudian dipromosikan secepat mungkin untuk mendapatkan bantuan. Subao Chai sangat senang dengan prospek bakatnya yang akhirnya digunakan semaksimal mungkin. Setelah memikirkan masalah ini sebentar, dia memutuskan bahwa dia perlu meyakinkan Bai Xiaochun tentang betapa pentingnya dia, dan dengan cepat menyusun tanggapan. Patriark Junior, aku punya ide. Seperti yang kamu tahu, aku sangat akrab dengan hal semacam ini, dan berdasarkan pemahaman aku tentang situasinya, aku berani bertaruh bahwa orang-orang akan datang menawarkan salam resmi segera. Ingat, ketika mereka muncul, kamu harus berpura-pura bahwa kamu tidak bahagia dengan kinerja kamu, dan menekankan bahwa kamu berencana untuk pergi menantang cobaan lagi. Semakin banyak kamu melakukannya, semakin banyak orang akan diyakinkan tentang potensi masa depan kamu. Dan jangan lupa, jangan mencoba pamer di depan orang-orang yang datang berkunjung. Setelah menerima pesan Subao Chai, Bai Xiaochun yakin bahwa itu adalah saran yang bagus. Oleh karena itu, setelah sedikit berpikir, dia membuka pintu guanya yang abadi dan berdiri di sana untuk mengawasi para pejalan kaki atau pengunjung. Hai, sakit kepala. Berdasarkan apa yang dikatakan Subao Chai, mungkin akan ada banyak orang yang datang untuk menawarkan salam resmi segera. Sambil mendesah, dia mengeluarkan cermin ajaibnya dari tasnya untuk memegang dan melihat dirinya. Kemudian dia menyimpannya dan menggenggam tangannya di belakang punggungnya, memasang ekspresi muram dan serius di wajahnya. Dia bahkan tampak mencari pencerahan ketika dia menatap ke langit. Tidak lama kemudian, dua sinar cahaya muncul, yang tidak lain adalah Master God Diviner dan Big Fatty Zhang. Dalam waktu singkat yang telah berlalu baru-baru ini, Big Fatty Zhang sudah berada di lingkaran besar yayasan pendirian. Dan dikelilingi oleh beberapa kabut samar yang tampaknya ilusi yang cukup mengejutkan dalam penampilan. Adapun guru Dewa Diviner, dia berada di tahap formasi inti awal, dan sama-sama tampak spektakuler. Mereka berdua sangat terguncang oleh penampilan Bai Xiaochun, dan untuk penampilannya saat ini ketika dia berdiri di sana di luar guanya yang abadi, itu luar biasa. Dia tampak sangat tinggi, terutama karena angin yang menyebabkan ujung jubahnya bergerak perlahan, bersamaan dengan rambut hitamnya yang panjang.
Memperhatikan tatapan mendalam di matanya, ia tampaknya memiliki suasana yang transenden, seseorang yang bahkan tidak termasuk dalam dunia fana. Junior Patriarch, Xiao Chun. Sebelum Big Fatty Zhang dan Master God Diviner bisa melakukan apapun selain mengucapkan salam, Bai Xiao Chun mengayunkan lengan bajunya, tampak bertekad sekaligus tidak bahagia. Melirik mereka dari sudut matanya, dia berkata, "Jangan mencoba meyakinkan aku." Seketika, mata Big Fatty Zhang dan Master God Diviner melebar.